Rosita. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah, Bu ya. Baiklah, Bu Rosita ya. Hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi. Sebelum saya mengamati kegiatan observasi Ibu, nanti di kelas saya ingin menyampaikan terlebih dahulu tujuan dari kegiatan pra-observasi ini, yaitu untuk mengetahui dan juga untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas ya. Kenapa kita melakukan percakapan ini? Dikarenakan untuk mempersiapkan dari awal Ibu agar nanti Ibu lebih percaya diri, kemudian lebih siap di dalam proses observasi di dalam kelas Ibu gitu ya. Baiklah Bu, yang ingin saya tanyakan pertama yaitu berkaitan dengan observasi. Materi apa yang Ibu sampaikan? Ya, baiklah Bu Dahlia. Saya ingin menyampaikan materi tentang wujud dan perubahannya dalam pelajaran IPAS. Iya, baik Bu. Selanjutnya Bu ya. Baik Bu, jadi materinya wujud zat dan perubahannya. Selanjutnya Bu, dan dari materi tersebut ada tujuan pembelajaran Bu ya. Untuk observasi nanti, kira-kira tujuan pembelajaran yang Ibu ingin sampaikan seperti apa Bu? Tujuan dari materi yang saya sampaikan nanti, yang pertama saya ingin peserta didik bisa mengidentifikasikan perubahan wujud benda dari padat menjadi cair, dari cair menjadi padat. Dan juga peserta didik dapat menjelaskan bagaimana perubahan wujud benda dapat terjadi. Dan yang selanjutnya saya ingin juga peserta didik dapat mendemonstrasikan proses perubahan wujud zat dan mendeskripsikan energinya yang terlibat dalam bentuk diagram sederhana. Iya Bu, jadi di sini Ibu mempunyai 3 tujuan pembelajaran Bu ya, yang ingin Ibu sampaikan. Dari tujuan pembelajaran, kira-kira area apa yang ingin Ibu sampaikan pada pertemuan tersebut nanti? Sebenarnya ada beberapa area yang ingin saya sampaikan Bu ya. Pada pertemuan tersebut, di mana saya menginginkan yang pertama kolaborasi siswa itu percaya diri dan meningkatkan kreativitas siswa, dan juga siswa dapat belajar di kelas Bu. Sedangkan pada diri saya sendiri, saya juga menginginkan meningkatkan kemampuan kompetensi dalam memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pelajaran berdiferensiasi. Iya, baiklah Bu. Jadi area yang ingin Ibu sampaikan untuk peserta didik tersebut yaitu kolaborasi, siswa itu percaya diri Bu ya, dan meningkatkan aktivitas keaktifan siswa pada saat pembelajaran di kelas. Sedangkan untuk area Ibu sendiri, Ibu ingin meningkatkan kemampuan kompetensi dalam memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi Bu ya. Dari pernyataan tersebut luar biasa Bu ya, area yang ingin Ibu sampaikan Bu ya. Ternyata banyak juga area yang ingin Ibu sampaikan. Jadi di sini Ibu ingin mengharapkan Ibu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Bu ya. Jadi Ibu yang berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi, Ibu telah menyatakan berkolaborasi, berarti Ibu membentuk kelompok kecil Bu ya. Iya Bu, dalam hal ini bagaimana Bu selanjutnya? Saya akan membuat kelompok di kelas siswa, ada 17 orang siswa. Jadi saya akan membagikan ke dalam 3 kelompok, di mana kelompok itu sendiri nanti ada 5 dan atau ada 6 siswa yang saya bagi. Dan kelompok mereka secara acak dan sesuai dengan gaya belajar mereka Bu. Di mana nanti gaya belajar mereka itu ada yang visual, ada yang audiovisual, dan ada yang kinetik.
Iya. Dan saya nantinya juga akan membagikan LKPD juga Bu, untuk murid-muridnya sesuai yang dengan kemampuan mereka. Iya. Dan kemudian mereka juga akan mempresentasikan hasil kelompok mereka, Iya. supaya nanti mereka lebih percaya diri, Iya, betul. dan lebih semangat lagi dalam belajar. Iya, baiklah Bu. Ibu melakukan pembagian kelompok ya, kemudian melakukan pembelajaran secara berdiferensiasi, yaitu dengan membagi kelompok, ada visual, gayanya, audio visual, dan kinestetik. Iya, baiklah Bu. Selanjutnya untuk mencapai target kompetensi yang ingin Ibu capai, kira-kira ada nggak tantangan atau hambatan yang akan Ibu hadapi pada proses observasi nanti? Begini Bu ya, mungkin pada setiap mata pelajaran yang berbeda tantangannya pasti ada Bu. Iya. Jadi siswa yang ada yang suka belajar IPAS dan juga ada yang siswa yang menyebutkan mudah pelajaran ini Bu, dan ada yang menanyakan ini Bu. Bagi siswa yang tidak suka pasti mengatakan sulit pembelajarannya. Tapi saya nanti akan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa saya Bu. Iya. Jadi anggapan dari siswa itu berbeda-beda ya. Ada yang bilang mudah pelajaran IPAS dan ada yang bilang susah ya. Baiklah Bu. Tadi Ibu mengatakan akan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Jadi kira-kira strategi apa pada pembelajaran tersebut yang membuat siswa itu senang? Strateginya Bu ya. Iya. Strategi yang saya lakukan, yang pertama saya akan membuat rencana atau merancang pembelajaran berdiferensiasi Bu, dan nanti saya juga akan membuat kelompok kecil seperti saya katakan tadi, dan juga akan saya bagikan LKPD yang bervariasi juga, dan juga saya akan langsung mempraktekkannya. Materi yang saya sampaikan dengan menyediakan bahan percobaan, yaitu tentang wujud zat dan perubahannya, misalnya bagaimana cara mereka membuat es batu, atau sebaliknya mengapa es batu bisa mencair, atau percobaan lainnya. Materi dan juga cara melakukan percobaan, dan juga nanti anak-anak senang Bu menonton video pembelajaran yang selanjutnya. Hasil pelajaran percobaan mereka akan mereka presentasikan ke depan kelas. Kemudian saya nanti tidak lupa juga melakukan evaluasi materi yang telah disampaikan tadi, yang telah diajarkan tadi. Jadi strategi Ibu menggunakan membagi kelompok. Pertama Ibu merancang pembelajaran yang berdiferensiasi, membagi kelompok dari 17 orang tadi ya. Kemudian Ibu membuat LKPD, melakukan percobaan, menonton video sebelum melakukan percobaan Bu ya. Kemudian Ibu melakukan evaluasi ya. Di akhirnya sudah bagus dan banyak strategi yang Ibu lakukan Bu ya. Strategi yang Ibu ambil sudah pas banget. Selanjutnya Bu ya, kira-kira indikator pencapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Ibu Rosita sampaikan itu apa saja Bu? Kalau mengenai indikatornya, yang pertama mungkin saya akan untuk pencapaian materi saya, dari tujuan pengembangannya adalah apabila nanti strategi atau model pembelajaran yang saya terapkan dalam pembelajaran itu tidak mampu atau tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kita rancang di awal tadi Bu ya. Baiklah Bu. Di sini strateginya sekaligus model pembelajarannya Bu ya. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan observasi yang kita laksanakan nanti di dalam kelas Bu? Insya Allah mungkin pelaksanaan observasi itu besok Bu, pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2024 pada jam pertama di kelas 5. Baiklah, terima kasih Bu Rosita sudah panjang lebar ya
kita percakapan kita Bu ya dari awal tadi berkaitan baik dari tujuan pemeliharaan, strategi dan hambatannya Ibu hadapi dan solusinya Bu ya. Nah jadi pelaksanaan observasinya besok ya tanggal 11 Oktober tahun 2024 pada jam pertama ya, jam pertama. Di kelas 5 dan juga nanti setelah observasi kita juga akan melakukan pasca observasi Bu ya. Kemudian nanti semoga kita saat melakukan kegiatan observasi berjalan dengan lancar, semua sehat, baik juga Ibu. Jadi kegiatan ini hari ini kita sampaikan sampai di sini dulu Bu ya. Nanti kita ketemu lagi di observasi dan pasca observasi. Terima kasih Bu atas waktunya. Assalamualaikum Bu Sita. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Adilah? Siap, Bra. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali anak-anak. Seperti biasanya sebelum kita memulai pelajaran, kita awali dulu dengan kita berbaca doa. Siapa nak di antara anak-anak ibu yang ingin maju ke depan untuk memimpin doa? Silakan nak. Nah, di sini aja boleh. Sebelum belajar, ayo baca doa dulu teman-teman. Angkat tangan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Selanjutnya Ibu absen dulu ya. Ibu absen dulu. Hari ini tanggal berapa, Nak? Ya, Ibu absen dulu ya. Abdul Aziz, Ahmad Daniel, Ayla Faradisa, hadir. Aris Munanta, ya, Azila, Az-Zahra, Filzatur Najla. Kita bernyanyi bersama. Airku tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia merdeka. Hiduplah namaku, hiduplah budi-ku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya
Merdeka, merdeka. Oke, anak-anak ibu. Untuk semangatnya, untuk kita semangat, lebih semangat pada hari ini, kita ice breaking dulu sebentar ya. Ice breaking. Kelas 4. Siap. Kelas 4. Siap. Kelas 4. Siap. Siswa kelas 4, apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya dengan seksama, siswa kelas 4 semuanya. Hebat! Ibu guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah dari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan sesama agar di fokus kami. Ibu ingin menanyakan tentang pelajaran minggu kita yang lalu. Masih ingat nggak, Nak? Masih. Tentang apa? Ya, tentang tumbuh-tumbuhan. Masih ingat nggak apa itu tumbuhan? Masih. Apa, Nak? Iya, itu adalah bagian-bagian dari tumbuhan. Tumbuhan itu sendiri apa? Tumbuhan itu apa, Nak? Adalah salah satu makhluk hidup yang terdapat di alam semesta. Iya, tumbuhan adalah salah satu. Ibu ingin menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu setelah nanti belajarnya selesai, Ibu mengharapkan anak-anak Ibu yang pertama dapat mengidentifikasikan perubahan wujud benda. Wujud benda padat, cair, dan gas. Dan yang kedua, Ibu mengharapkan anak-anak Ibu dapat menjelaskan perubahan wujud benda-benda tersebut, yaitu benda padat, cair, dan gas. Selanjutnya, anak-anak Ibu nanti, Ibu mengharapkan bisa mendemonstrasikan perubahan wujud. Sebelum Ibu lanjutkan pembelajaran, Ibu akan mengelompokkan dulu anak-anak Ibu semua ke dalam 3 kelompok. Berarti kelompok hari ini Ibu bagi sesuai dengan materi kita pada hari ini ya, Nak ya. Ya, yang pertama ada kelompok benda padat. Yang kedua ada kelompok benda cair, dan yang ketiga ada kelompok benda gas. Berarti kelompok kita hari ini sesuai dengan materi kita pada hari ini. Anak-anak Ibu semua tahu enggak wujud benda itu terbagi ke dalam berapa, Nak? Iya, ke dalam 3. Ada apa saja? Gas, pandai semua anak-anak Ibu. Berarti tadi malam semuanya ada belajar. Ya, jadi ketiga-tiga benda ini, ketiga-tiga wujud benda ini ada ciri-cirinya enggak? Ada. Benda wujud benda padat ada ciri. Gas juga ada ciri-cirinya. Benda cair juga ada ciri-cirinya. Salah satu contoh benda padat dulu Ibu tanya dulu. Apa anak contoh benda padat yang ada di dalam kelas ini? Coba sebutkan. Ya, ada papan tulis, ada meja, ada batu. Kemudian benda cair. Anda enggak di sini? Contoh benda cair. Apa anak benda cair? Air. Siapa yang ada bawa air hari ini? Siapa yang ada bawa minum? Ada? Air itu, minum yang kalian bawa itu adalah benda cair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan ya. Ya. Nah, kalau perlu coba ambil buku dicatat dulu. Di buku catatan coba dilihat dulu. Benda padat ciri-cirinya. Perhatikan.
Ya deh, duduk yang bagus, perhatikan ya. Ya. Perhatikan ke video pembelajarannya. Benda cair. Nah, yang ketiga benda gas. Perhatikan. Bentuk dan volumenya berubah-ubah sesuai dengan bentuk dan volume tempatnya. Ditulis ya. Tulis sambil menulis, sambil mengingat. Ya. Ya, mencair padat menjadi cair. Kemudian bahan macan wujud benda, sambil bernyanyi kita belajar, janganlah jadi menyenangkan. Sambil bernyanyi kita belajar, janganlah jadi menyenangkan. Padat jadi cair disebut mencair, cair jadi padat disebut membeku, jadi gas disebut menguap, jadi cair disebut mengembun. Padat jadi gas disebut menyumlit, gas jadi padat disebut mengkristal. Kita sekarang melakukan percobaan sesuai dengan kelompok yang telah Ibu bagi. Tadi ada kelompok yang pertama, kelompok benda cair. Jadi perubahan yang kita lakukan yaitu tepuk semangat.
Oke, berarti sudah semangat kembali, nggak ada yang ngantuk-ngantuk lagi ya. Ya, perhatikan dulu sini ke percobaan yang dilakukan oleh kelompok benda cair. Perhatikan ya, coba perhatikan dulu. Boleh berdiri, perhatikan kemari. Boleh berdiri. Lilinnya dibakar. Perhatikan semua, jangan duduk nak. Perhatikan, bangun, perhatikan kawannya. Perhatikan kawannya ini. Perhatikan apa yang dilakukan oleh kawan kita dari kelompok benda cair. Mereka melakukan percobaan dengan membakar lilin. Ya. 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 Sudah, nak? Ya, ini kertasnya Ibu bagi. Setelah ini tolong diskusi ya. Diskusi hasil kelompoknya, apa yang akan terjadi. Udah? Diskusi apa yang akan terjadi setelah melakukan percobaannya. Diskusi semua, nak. Kelompok benda gas dan kelompok benda cair, siap-siap ya. Kita juga akan melakukan percobaan seperti kelompok benda padat tadi. Siap-siap untuk dua kelompok lagi. Ya, buat terus dulu. Coba diperhatikan kelompok yang sedang melakukan perjalanan. Sudah, nak? Sudah. Berarti kalau sudah, sekarang kita lanjutkan ke kelompok yang satu lagi ya. Kelompok benda. Ya, kelompok benda cair juga akan melakukan percobaan. Sekarang untuk kelompok benda padat dan benda gas, coba perhatikan ke kelompok kawan kita sekarang ya. Kelompok benda. Ya, kelompok benda. Kelompok apa tadi? Taruh aja, Pak. Tolong diskusi dan tolong dicatat hasil diskusinya ya. Ya, buka aja, taruh aja, nggak apa-apa. Udah, oke, sini. Udah, sini sama Ibu aja. Ya. Coba perhatikan es batunya dulu, nak. Perhatikan dulu es batunya semua. Apa yang akan terjadi? Ya. Perhatikan. Ya. Coba diskusi dan tuliskan hasil diskusinya. Ya. Udah. Coba dipanaskan ya. Ya, kawan-kawan yang lain coba perhatikan. Coba diperhatikan yang kawan kita lakukan percobaan. Ya, hati-hati, jangan kena tangan. Kemudian coba diamkan dulu. Udah, yuk aja. Udah. Taruh aja nak di atas meja yang kena tangan. Udah. Diamkan dulu beberapa menit. Ya, coba ditulis ya untuk kelompok benda gas apa yang akan terjadi. Apa yang akan terjadi ketika mentega dilelehkan menggunakan api dan didiamkan beberapa menit. Mentega tersebut akan berubah jadi apa, nak? Coba didiskusi bersama kawan-kawan dalam kelompok. Diskusi semuanya ya. Yang belum selesai, yang belum siap, lanjutkan terus diskusinya. Lanjutkan terus karena sebentar lagi kita akan mempresentasikan hasil diskusi kita masing-masing di setiap kelompok ke depan. Jadi diskusi dulu sebelum maju ke depan. Diskusi dulu semuanya. Apa hasil percobaan yang
telah kalian lakukan tadi di dalam kelompok masing-masing. Ya. Semangat, semangat diskusinya. Ya, ya, bangun dulu. Ya. Sudah semua? Sudah? Sudah? Sudah melakukan semua diskusi? Sudah. Ada yang kelompok yang belum? Masih ada? Masih kelompok mana yang belum? Kelompok berdagas. Berarti kita menunggu berapa menit lagi? 2 menit lagi ya? Ya, kita tunggu dulu sebentar lagi. Kita mau nunggu dulu kawan kita di kelompok berdagas yang belum siap. Sudah? Berarti sudah semua. Kalau sudah semua, sekarang Ibu ingin ada perwakilan 1 orang dari kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya ke depan ya. Kelompok yang lain tolong diperhatikan dan didengar hasil dari kawan-kawan kita. Siapa kelompok duluan yang ingin maju? Coba tunjuk tangan. Kelompok mana duluan? Oke, bagus sekali. Coba maju dari kelompok apa nih, Nak? Saya dari kelompok Benda Padat ingin mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu tentang perubahan wujud yang terjadi pada lilin yang dibakar, yaitu lilin yang dipanaskan akan meleleh dan berubah bentuk dari zat padat menjadi cair. Jadi perubahan wujud pada lilin yang dibakar adalah mencair. Sekian hasil percobaan kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan. Tepuk tangan untuk kelompok benda. Ya, tadi percobaannya tentang apa? Ya, tentang lilin yang dipanaskan. Dipanaskan menjadi cair. Kemudian didiamkan berubah menjadi lagi padat. Berarti perubahannya dari padat menjadi cair. Kemudian berubah jadi ya, untuk selanjutnya siapa kelompok 2? Ada kelompok lagi yang ingin maju, siapa duluan? Kelompok mana dulu? Oke, maju kelompok. Iya, tolong maju ke depan, Nak. Ya, maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok penelitian. Saya akan membacakan hasil kelompok kami, yaitu tentang perubahan wujud yang terjadi pada es batu adalah membeku, karena pembuatan es batu banyak proses pendinginan air, yaitu zat cair berubah menjadi es batu yang padat. Es batu kami dibiarkan di udara terbuka. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri tepuk tangan dulu kepada kelompok Bendagas. Ya, tadi kelompok Bendagas memaparkan hasil percobaannya yang dilakukan dengan cara melelehkan mentega. Mentega dari zat padat
dipanaskan berubah menjadi cair, disebut mencair. Berarti hasil percobaan kita hari ini semuanya bagus, semuanya hebat, semuanya hebat. Tepuk tangan untuk semuanya. Ya, tepuk tangan untuk semua kelompok. Nah, berarti untuk sekarang Ibu akan memberikan soal LKPD sesuai dengan materi kita pada hari ini, yaitu tentang wujud dan perubahannya. Ibu bagi dalam kelompok, tapi boleh diskusi dengan kawannya masing-masing ya. Kerjakan dengan teliti, kemudian jawabannya nanti boleh didiskusi. Tulis namanya, jangan lupa nak ya. Jangan lupa ditulis nama di kertas lembaran kerjanya. Kemudian tulis jawabannya yang bagus. Oke. Ya, tulis nama jangan lupa. Ada 2, kasih kawan 1. Iya. Iya, iya. Kenapa? Oh, ya, iya. Nah. Ya, ya, di sini ya. Seperti. Kasih kumpulan tapi kan. Diperhatikan, dibaca dulu yang ini soalnya yang kita lakukan tadi, percobaan tadi ya. Waktunya sudah habis. Ya, kumpulkan ya. Ya, masih ada? Sudah semua? Masih ada, bawa lagi sini. Dah, duduk. Ya, duduk kembali ya. Perasaan kalian hari ini senang nggak? Senang. Apakah kalian besok ingin melanjutkan pelajaran ini? Masih mau? Mau. Tentang percobaan masih mau? Sekarang kita akan menyimpulkan sama-sama materi kita pada hari ini, yaitu tentang wujud dan perubahannya. Apa nak? Ya. 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 Ya, apalagi? Apalagi? Untuk minggu depan berarti kita belajar tentang perubahan gaya di sekitar kita, dan belajar di rumah. Belajar di rumah dan kerjakan tugas yang Ibu berikan nanti untuk minggu depan ya. Sekarang kita berdoa dulu untuk mengakhiri pembelajaran kita. Kita baca dulu doanya. Siapa yang ingin maju ke depan? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ya, sekarang berarti kita boleh pulang. Pembelajarannya sudah selesai. Oke? Ya. Assalamualaikum Bu Rosita. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Ya, baiklah Bu. Bu, terima kasih ya atas Ya. waktunya. Kita akan melakukan tanya jawab Bu ya pada hari ini. Ibu telah melakukan kegiatan observasi. Jadi sekarang kita melakukan pasca observasi Bu ya. Di mana Ibu telah melakukan pra-observasi, melalui kemudian melakukan juga observasi, dan selanjutnya kita akan melakukan atau mengevaluasi kegiatan observasi yang Ibu lakukan kemarin, kelas 5 pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2024 ya. Baiklah Bu, tujuan saya di sini untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kemarin di dalam kelas ya. Apakah perlu perkembangan atau tidak, Ibu ya. Sebenarnya saya ingin tahu perasaan Ibu bagaimana waktu Ibu melaksanakan kegiatan observasi kemarin itu dalam kelas. Ya. Pertama sih perasaannya agak gugup ya. Ya, ada juga tegang, tapi setelah kegiatan itu berlangsung, saya merasa lebih tenang karena siswa-siswa kita kan lebih aktif. Kemudian ada keinginan dari siswa juga berjalan dengan sangat baik, dan kegiatan proses belajar sesuai seperti yang kita harapkan. Iya, alhamdulillah Bu ya, berjalan dengan lancar Bu ya kegiatan Ibu kemarin itu. Boleh diceritain Bu sedikit proses perkembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas kemarin itu, dan adakah langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas kemarin? Boleh Bu. Pertama ada tahapannya ya, yang saya lakukan yaitu yang pertama kita membuat dulu rencana, rencana pembelajaran, dan kemudian area perkembangannya, dan mungkin di area pengetahuan juga, dan juga ada keterampilannya Bu. Kemudian di area pengetahuan, peserta didik bisa menyebutkan proses perubahan wujud zat. Di area keterampilan, peserta didik juga dapat menyelesaikan pemahaman perubahan wujud zat dan dalam kehidupan sehari-hari. Begitulah Bu. Jadi dari area yang Ibu kembangkan di sini pengetahuan dan keterampilan Bu ya. Untuk pengetahuan, peserta didik dapat menyebutkan perubahan wujud zat, sedangkan di area keterampilan, peserta didik dapat menyelesaikan pemahaman wujud zat dalam kehidupan sehari-hari gitu Bu ya. Jadi ada dua perkembangan areanya Bu ya. Baiklah Bu, kira-kira dari yang Ibu lakukan tadi, apakah sudah berhasil Ibu lakukan di dalam kelas? Menurut saya sih Bu, sudah berjalan dengan sangat baik, tapi masih juga masih ada juga yang kekurangannya. Gitu ya. Oke Bu, jadi menurut Ibu sudah baik dan sesuai dengan yang kita harapkan, ya. Namun kekurangannya tetap ada. Ya, masih ada kekurangan ya. Menurut Ibu apa ya kekurangan atau kendala dalam proses pembelajaran tersebut Bu? Iya Bu, hambatan atau kekurangan semua guru itu pasti ada. Iya betul. Pasti kita akan mengalaminya ada kekurangan-kekurangan. Yang pertama, saya melakukan diskusi Bu dengan membagi kelompok siswa. Jadi di sini ada siswa yang aktif dan ada sebagian kecil siswa yang kurang aktif. Jadi disebabkan karena mungkin mereka kurang berdiskusi atau terlibat dengan rekan-rekan sejawat atau teman kelompok.
Iya Bu, kurang terlibat ya. Jadi permasalahan di sini sebagian murid kurang aktif dan mengandalkan temannya gitu Bu ya. Kira-kira nih Bu ya, menurut Ibu mengapa hal itu bisa terjadi Bu ya? Kenapa siswa kurang aktif dan tidak mau berkolaborasi atau berdiskusi dengan teman yang lain gitu Bu? Mungkin karena saya bagi kelompoknya tidak sesuai dengan gaya belajar mereka, Bu. Jadi sebagian mereka kurang aktif. Kalau karena mungkin kolaborasinya ya Bu ya. Iya. Bisa jadi ya. Dengan kawan-kawan dan mungkin juga ada ini mungkin saja ada penyebab, mungkin saya gabungkan mereka dalam kelompok tersebut, ada yang audio visual dan ada yang kinestetik. Dan saya gabungkan, jadi mungkin kurang aktif ya. Iya. Mungkin untuk pertemuan kedepannya saya akan pisahkan saja Bu ya. Iya. Yang audio saya pisahkan sama audio, dan yang visual dengan visual, dan juga yang kinestetik sesuai dengan kinestetik. Iya, sesuai dengan gaya belajar Iya. mereka ya. Jadi kendala Ibu di sini dalam bentuk kelompok ya. Jadi dengan rencana yang Ibu sampaikan tadi, mudah-mudahan kedepannya proses pembelajaran Ibu lebih lancar dan terrealisasi Bu ya, yang ingin Ibu sampaikan. Jadi nanti pembelajaran berdiferensiasi gitu Bu ya. Saya menunggu cerita Ibu nih ya, sampai selanjutnya gitu. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan pembelajaran yang tadi Ibu rencanakan? Ya, rencananya minggu depan Bu. Minggu depan ya. Hari apa kira-kira Bu? Kira-kira mungkin hari Senin Ya. pada jam pertama, karena saya akan melanjutkan materi yang kemarin. Iya, lanjutkan ya. Akan melanjutkan pertemuan kedua. Baiklah Bu, jadi Ibu akan melaksanakan minggu depan Bu ya, membagi kelompok sesuai dengan gaya belajar mereka, misalkan dengan audio sama audio, kemudian visual dengan visual, kinestetik juga dengan kinestetik. Baiklah Bu, terima kasih atas jawaban Ibu, dan mudah-mudahan kedepannya rencananya lancar Bu ya. Alhamdulillah Bu ya, kita diberi kesehatan, sudah bisa melakukan observasi, kemudian Ibu melakukan observasi